Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tekanan pada zat. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai tekanan pada zat. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian. Sebelum kita belajar mengenai tekanan, terlebih dahulu saya mereview pada pembelajaran kita kemarin mengenai sistem peredaran darah. Darah adalah merupakan suatu alat yang sangat berfungsi, sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, terutama pada manusia. Karena darah sendiri memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya satu, membawa gas, oksigen, dan sari-sari makanan ke seluruh jaringan pada tubuh. Yang kedua, membawa gas CO2 dan sisa-sisa pada makanan dan zat-zat yang lain yang sudah tidak dipergunakan lagi. Adapun darah sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama adalah sel pada darah merah, yang kedua adalah sel darah putih, yang ketiga adalah plasma darah. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai tekanan. Tekanan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat. Yang kedua adalah tekanan pada zat cair. Yang ketiga adalah tekanan pada
zat gas. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada sebuah gelombang air yang berbentuk seperti air terjun dari atas menuju ke bawah. Berikutnya, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada dua paku. Yang pertama adalah paku A dan yang kedua adalah paku B. Pada paku A dan paku B terdapat sebuah perbedaan. Pada paku A ujungnya tidak lancip, sedangkan pada paku B ujungnya lancip. Sama-sama pada paku A dan paku B memiliki sebuah gaya sebesar 1000 Newton. Silahkan kalian mengamati pada gambar tersebut. Pada balok kayu paku A atau paku B yang masuk ke dalam atau pada saat dipaku menggunakan palu atau hammer, mana yang lebih dalam antara paku A dengan paku B. Setelah kalian mengamati pada gambar di atas, kita dapat membuat sebuah kesimpulan mengenai tekanan. Tekanan adalah satuan pada fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas P sama dengan gaya perluas. Adapun tekanan sendiri adalah satuannya adalah GA, sedangkan gaya sendiri adalah satuannya adalah Newton, sedangkan luas satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan ketiga macam gambar. Pada gambar tersebut ada sebuah balok. Balok tersebut berdasarkan ukurannya, berdasarkan luas pada bidang tekan, ada gambar balok A, B, dan C. Dari situ dapat kita buat sebuah rumus berdasarkan pada luas bidang tekan. Pada balok yang A adalah P sama dengan F per W. Pada balok yang kedua sama, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu P sama dengan F per W. Tetapi yang membedakan adalah luas pada bidang tekan pada balok A dengan balok yang ke B atau yang kedua. Untuk lebih memahami rumus di atas, saya akan memberikan sebuah contoh. Pada contoh di bawah ini ada sebuah balok beton dengan berat 2000 Newton dengan luas bidang tekan 80 cm
lebarnya dengan panjang 1 meter. Yang ditanyakan di situ adalah P atau tekanan. Maka jawab P sama dengan W per A. Kemudian P sama dengan 2000 Newton per 80 cm dikalikan 1. P sama dengan 2000 Newton per 0,8 meter. Kenapa ke 0,8? Karena pada lebarnya itu adalah 80 cm, maka kita harus merubah cm ke meter. Maka hasilnya adalah 0,8 meter dikalikan 1 meter. Maka P sama dengan 2000 Newton per 0,8 meter. Maka P diketahui adalah 2500 N per M pangkat 2. Berikutnya kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatik. Pada tekanan hidrostatik ada sebuah gambar. Gambar tersebut adalah penyelam yang menyelamnya sangat amat dalam sehingga dapat berdampak pada telinga yang akan terasa sakit. Berbeda kalau apabila kita berenang atau perenang tersebut berenang dan menyelam di kolam renang, telinganya tidak akan merasa sakit. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, anak-anakku sekalian, dari gambar di atas dapat kita buat sebuah kesimpulan. Maka semakin ke dalam, maka semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya, sehingga semakin besar pula tekanan hidrostatik yang berada di dalamnya. Hal tersebut bisa menyebabkan telinga pada penyelam yang menyelamnya dalam di laut itu akan terasa sakit, berbeda dengan penyelam tersebut menyelam di kolam renang. Dari gambar di atas dapat kita buat sebuah kesimpulan mengenai tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah sebuah tekanan di dalam sebuah zat cair yang disebabkan oleh berat pada zat cair. Sedangkan alat untuk mengukur tekanan hidrostatik dinamakan dengan alat Hall. Setelah kita bisa menyimpulkan pengertian daripada tekanan hidrostatik, dapat pula kita buat sebuah rumus. pH sama dengan Rho kalikan G kalikan H, di mana pH adalah merupakan tekanan hidrostatik, satuan daripada pH adalah Pa. Sedangkan Rho adalah massa jenis pada sebuah zat cair, satuannya adalah kilogram per M pangkat 3. Sedangkan G sendiri adalah percepatan gaya gravitasi, satuannya adalah M per S pangkat 2. Dan terakhir adalah H sama dengan kedalaman, satuannya adalah meter.
Anak-anakku sekalian, silahkan kalian perhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat sebuah botol aqua yang besar, kemudian diberi lubang dan diberikan titik pada 3 titik dengan ketinggian yang berbeda antara titik A kemudian titik B dengan titik C. Lalu pada botol aqua besar tadi atasnya ditutup rapat. Kemudian sebelum ditutup rapat tadi diisi air terlebih dahulu, kemudian ditutup, lalu secara bersamaan air tersebut keluar. Dari titik A, titik B, titik C dapat kita amati mengenai pancaran pada titik A, B, C berbeda. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikutnya kita akan belajar mengenai contoh terapan pada tekanan hidrostaltik atau tekanan pada sebuah zat cair. Yang pertama adalah pada bentuk bendungan. Bentuk bangunan pada bendungan air selalu lebih lebar bagian bawahnya. Hal ini berfungsi supaya bisa menahan besarnya tekanan pada bagian bawah pada bangunan bendungan tersebut, sehingga kebanyakan bendungan lebih lebar bagian bawahnya dibandingkan atas pada bendungan tersebut. Berikutnya adalah penyelam pada tradisional. Pada penyelam tradisional, pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besaran tekanan pada hidrostaltik di dasar lautan. Contoh soal, seekor ikan berada dalam kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan tersebut? Ru air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3, sedangkan G atau gaya gravitasi sama dengan 980 cm per detik pangkat 2. Untuk menyelesaikan contoh soal di atas, terlebih dahulu yang diketahui adalah H sama dengan 20 cm, sedangkan ru air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. G atau gaya gravitasi sama dengan 980 cm per detik pangkat 2. Ditanya adalah P, jawab P sama dengan ru kalikan G kalikan H sama dengan 1 gram per cm pangkat 3 kali 980 cm per detik pangkat 2 dikalikan 20 cm, maka P sendiri adalah 19.600 Dyne. Berikutnya kita akan belajar mengenai bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan.
Pada bejana perhubungan selalu berlaku permukaan pada zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai mengukur massa jenis pada suatu zat cair berdasarkan prinsip pada bejana perhubungan. Silakan kalian perhatikan pipa letter U. Pada pipa letter U tersebut diberi air, kemudian diberi minyak, ya, minyak. Kemudian dapat kita buat sebuah rumus. P1 adalah merupakan tekanan pada minyak sama dengan P2. P2 adalah tekanan pada suatu zat cair. Maka P1 kalikan G kalikan H1 sama dengan P2 kalikan G kali H2. Jadi P1 kali H1 sama dengan P2 kali H2, di mana P1 adalah massa jenis pada suatu zat cair, kemudian P2 adalah massa jenis zat cair. Bedanya P1 dengan P2, kalau P1 adalah massa jenis zat cair, di situ adalah minyak, sedangkan P2 adalah massa jenis zat cair, di situ adalah air. Sedangkan H1 sama dengan tinggi pada permukaan pada zat cair pada minyak, kemudian H2 adalah tinggi permukaan zat cair pada air. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah hukum di mana tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Silahkan kalian perhatikan pada gambar di samping. Prinsip kerja pada hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan pada F1 adalah gaya yang diberikan pada penghisap kecil, satuannya adalah Newton. Sedangkan F2 adalah gaya yang dihasilkan pada penghisap besar, satuannya adalah Newton. Berikutnya adalah A1 sama dengan luas penampang pada penghisap kecil, satuannya adalah meter pangkat 2. Sedangkan A2 adalah luas penampang pada penghisap besar, satuannya adalah M pangkat 2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, silakan kalian perhatikan ketiga macam gambar, di mana gambar yang pertama adalah dongkrak hidrolik, yang kedua adalah mesin hidrolik pengangkat pada mobil, dan yang ketiga adalah rem hidrolik. Sedangkan penerapan konsep pada bejana perhubungan dalam kehidupan sehari-hari ada tiga macam gambar. Yang pertama adalah beko, yang kedua adalah menara air, yang ketiga adalah water pass. Nah, anak-anakku sekalian, ada sebuah gambar. Gambar tersebut adalah ikan pari. Pada ikan pari tersebut dapat mengembang atau dapat tenggelam. Anak-anakku sekalian,
Setelah kalian memperhatikan pada gambar ikan pari, dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ini ingin mengapung, maka kantung ini diisi dengan udara, sehingga gaya apungnya juga lebih besar. Maka ikan tersebut dapat mengapung di atas permukaan laut atau air. Berikutnya adalah sirip ikan. Sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah pada renangnya. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum di mana gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda disebut dengan gaya apung. Sedangkan gaya apung sendiri sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Maka dapat kita buat sebuah rumus, FA sama dengan WU diambil WA. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mendapatkan sebuah gaya tekan ke atas. Besarnya gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, sehingga alhasil air yang ada di situ akan mengalami tumpah atau keluar. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati gambar di atas, dapat kita buat sebuah rumus di mana besar gaya ke atas ini sangat tergantung pada volume benda yang tercelup. Semakin besar volume yang tercelup, maka semakin besar gaya yang akan di atas, di mana FA sama dengan V kalikan rho cairan dikalikan G, di mana V adalah volume benda tercelup, satuannya adalah M pangkat 3, sedangkan G sendiri adalah percepatan gaya gravitasi, satuannya adalah M per S pangkat 2, sedangkan rho cairan adalah massa jenis pada zat cair, satuannya adalah kilogram per M pangkat 3. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kalian perhatikan ketiga macam benda. Benda tersebut yang pertama mengapung, yang kedua adalah melayang, yang ketiga adalah tenggelam, di mana rumusnya pada mengapung adalah FA sama dengan VG, melayang rumusnya adalah FA sama dengan VG, di mana rho B sama dengan PA. Sedangkan pada tenggelam, BA lebih besar daripada WB, maka rho B lebih kecil daripada rho A. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah yang kita pelajari adalah penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Silakan kalian perhatikan kedua gambar di samping. Pada gambar yang pertama adalah jembatan Poton, yang kedua adalah hidrometer, juga kapal selam, kapal laut, serta balon di udara. Untuk lebih memahami materi mengenai tekanan pada suatu zat, silahkan
kalian persiapkan alat tulisnya. Saya akan memberikan tugas terstruktur kepada kalian. Lalu sudah. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan tekanan? 2, jelaskan perbedaan antara tekanan pada zat padat dengan tekanan pada zat cair. 3, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Tekanan pada zat padat. B. Tekanan pada zat cair. 4. Sebuah peti berukuran 10 x 8 x 4 cm jatuh 3 kali. Peti tersebut menimpa kaki Andi yang mengangkat dengan posisi jatuh yang berbeda-beda. Berat peti tersebut adalah 80 Newton. Berapakah besar tekanan yang diterima oleh kaki Andi tersebut? 5. Pada saat menyelam, Ferdi merasakan adanya sebuah tekanan hidrostatik pada tubuhnya. Dia mencoba memperkirakan besar tekanan yang dialaminya dengan mengukur posisinya dari permukaan air. Kedalaman Ferdi adalah 2 meter di bawah permukaan air, sedangkan massa jenis air tersebut adalah 1000 kg per M. Berapakah tekanan yang dialami oleh Ferdi tersebut? Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.